Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Mustalah Hadits dengan membaca Nuzhatun Nadhar fi Tawdih Nukhbatul Fikr karya Imam Ahmad ibn Ali Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di jenis keempat, Al-Gharib. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah war-rabi'u al-gharib. Dan yang keempat, hadis gharib. Wa huwa ma yatafarradu war-rabi' al-gharib وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. Dan yang keempat, al-gharib. Dan dia apa yang bersendiri riwayatnya dengan seorang saja. Apa yang seorang saja bersendiri. Apa yang seorang saja bersendiri dalam riwayatnya pada salah satu bagian sanadnya. Karena ai maudiin waqa'at tafarrud. Dimanapun tempatnya terjadi itu tafarrud. Kan sudah dibilang dah, yang sedikit menghukumi yang banyak. Jadi tidak apa-apa walaupun banyak di tempat lain, di tobakoh yang lain, tapi kalau bersendiri di satu tobakoh saja itu menghukumi yang lain. Dan akan terbagi kepada al-gharibul mutlaq dan al-gharib nisbiyu. Wa kulluha siwal awwali ahadun wa fiha al-maqbulu wal mardudu. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أهوال رواتها دون الأول. Masya. Ini karena sudah selesai. Hadits itu kan hanya ada mutawatir, masyhur, aziz, gharib. Semuanya itu semua yang telah lewat kecuali yang pertama. Dah? Ini terus. Dan semuanya itu sama selain yang pertama. Semuanya kecuali yang pertama. Kecuali yang pertama yaitu ahad. Karena semuanya selain yang pertama namanya ahad. Tanda? Selain yang pertama itu selain yang mutawatir. Jadi masyhur ahad. Tanda? Aziz ahad. Gharib ahad. Jadi ahad ini bukan hanya satu yang meriwayatkannya. Ahad itu lawan dari mutawatir. Ahad itu adalah lawan dari mutawatir. Karena padanya itu terdapat apa yang bisa diterima dan apa yang bisa ditolak. Artinya pada ahad pihak kembali paling dekat. Pada yang ahad, yang selain pertama. Pada selain yang pertama itu ahad. Itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Artinya selain mutawatir bisa dhaif, bisa sahih. Karena berhentinya seseorang di dalam berdalil dengannya. Karena ada di atas permasalahan di atas pembahasan dari keadaan perawihnya. Ini dia. Kenapa bisa ditolak, bisa terima? Karena kita tawakuf. Kita berdiri di atas pembahasan kita tentang keadaan rawinya. Artinya kalau rawinya sahih, ya kita sahihkan. Kalau rawinya dhaif, ya kita dhaifkan. Nah, tergantung keadaan rawi kalau ahad. Kalau ahad. Jadi tidak bisa itu dibilang hadits ahad dhaif. Atau hadits ahad sahih. Tidak. Tergantung rawinya. Wa kulluha ay al-aqsamul arba'atul madhkuratu siwal awwali wa huwal mutawatiru ahadun wa yuqalu likulli minha khabar wahidin. Wa kulluha yaitu 4 jenis yang telah disebutkan. Siwal awwali dan dia adalah mutawatir. Selain yang pertama. Selain yang pertama dan dia adalah mutawatir. Yaitu yang pertama itu adalah mutawatir. Ahad masing-masing darinya itu disebutkan khabar wahid. Semua selain yang mutawatir namanya ahad. Disebutkan khabar wahid. Wa khabarul wahid fil lughah ma yarwihi syakhsun wahidun. Dan khabar wahid di dalam bahasa apa yang diriwayatkan seorang saja. Itu kalau pengertiannya secara bahasa. Khabar ahad itu adalah yang diriwayatkan satu orang. Itu secara bahasa. Tapi kan ini lisan ahli hadits.
yang dipakai, itu istilahnya. Wa fil istilahi ma lam yajma' syurutal mutawatiri. Dan di dalam istilah apa yang tidak berkumpul padanya syarat-syarat mutawatir. Itu dia. Secara istilah itu istilah ahli hadis. Khobar wahid, khobar ahad artinya yang tidak terkumpul padanya syarat mutawatir. Berarti masyhur, kalau tidak ada syarat mutawatir, ya ahad. Demikian pula aziz, gharib. Wa fiha ay fil ahadi al-makbulu wa huwa ma yajibul amalu bihi indal jumhuri. Dan padanya yaitu pada ahad, Pada hadis ahad. pada hadis ahad yang diterima dan dia adalah apa yang wajib beramal dengannya menurut jumhur ulama. Nah, itu dia. Ada hadis ahad yang makbul, diterima. Ya kalau diterima berarti wajib beramal dengannya. Menurut mayoritas kan di sana ada orang tidak beramal dengan hadis ahad. Wa fiha al-mardudu wa huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbir bihi. لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أهوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. Dan padanya yang ditolak dan dialah yang tidak kuat sisi kebenaran orang yang memberitakannya. Sisi kejujuran. Sisi kejujuran orang yang memberitakannya. Yaitu sanad, rawi dalam sanadnya. Rawi dalam sanadnya. Karena berhentinya seseorang berdalil dengannya di atas pembahasan dari keadaan periwayatnya selain yang pertama, dan dia adalah mutawatir. Fakulluhu makbulun liifadatihi al-qat'a bisidiki mukhbirihi bikhilafi ghairihi min akhbaril ahadi. Maka setiap hadis mutawatir itu diterima karena mengandung faedah yang pasti akan kebenaran orang yang memberitakannya. Nah, karena kan tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan secara kebiasaan. Berbeda dengan selainnya dari khabar-khabar ahad. Lakin innama wajaba al-amalu bil maqbul minha li'annaha imma ay yujada fiha aslu sifatil qabuli wa huwa thubutu sidikin nakili. Akan tetapi yang wajib diamalkan hanyalah hadis ahad yang diterima darinya. Ini dia. Nah, ini karena di sana ada orang tidak apa-apa beramal dengan hadis dhaif dalam fadail al-amal. Ini dia. Akan tetapi jadi hadis ahad itu adalah berbeda dengan hadis mutawatir. Ya? Sungguh dia wajib beramal dengan yang makbul saja. Yang sahih yang diterima. Iya saja. Darinya. Terus? Karena di dalamnya itu terkadang didapatkan padanya asal sifat yang diterima. Dan padanya itu tetap kejujuran seorang penukil. Masa kita tidak amalkan sementara yang menukilnya adalah apa? Makbul. Jujur. Iya, terus? Au aslu sifatir raddi. Atau ini jenis kedua. Atau pada rawinya itu ada asal sifat penolakan. Wa huwa subutu kadhibin nakili. Dan padanya itu tetap dustanya seorang penukil. Aula atau tidak dari keduanya. Fal awwalu, maka yang pertama yaitu jika terbukti kejujuran seorang perawi, yaglibu ala dhanni thubutu sidqil khabari li thubuti sidqi nakilihi. Maka kuat di atas dugaan tetap berita itu benar karena kejujuran perawinya telah terbukti. Fayu'khadhu bih, maka hadisnya itu diambil. Nah, jadi kalau kita yaglibu ala dhann, itu kan hadis ahad ya. Kalau hadis mutawatir kan dhannya iya kan, sangkaan sudah pasti kuat. Kalau ini adalah benar. Tapi kalau hadis ahad, maka yaglibu ala dhann thubutu sidqil khabar li thubuti sidqin nakili, diambil dengan. Karena kan golabatud dhann, sangkaan kuatnya dia jujur orangnya, sehingga beritanya juga apa? Jujur. Wasani, dan yang kedua, yaglibu ala dhanni kadhibul khabari li thubuti kadhibi nakilihi. Kuat di atas dugaan berita tersebut dusta
karena tetapnya kedustaan seorang penukilnya. Fayutrahu, maka hadisnya itu ditolak, dibuang. Nah, inilah hadits dhaif yutrah. Ini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang sering dinukil. Bahwa hadits dhaif itu yutrah, dibuang, bukan diamalkan. Hadits dhaif itu dibuang. Wassalisu in wujidat qarinatun tulhiquhu bi ahadil qismain iltahaqa. Dan yang ketiga, jika didapatkan qarinah yang mengaitkannya dengan salah satu mengikutkannya dengan salah satu dari dua jenis iltahaqa, maka ia mengikuti golongan tersebut. Yaitu dia ikut kepada sangkaan kuatnya dia jujur. Dia ikut ke situ. Dia ikut sangkaan kuatnya dia dusta. Ikut ke situ. Paham kan? Diikutkan ke tadi. Wa illa fayutawaqqafu fih. Dan jika tidak, maka dihentikan padanya. Artinya kita tidak bilang ini khobar sahih atau khobarnya dhaif kalau antum belum tahu pasti tentang rawinya. Ini rawinya ini yaglibu ala dzan siddiq atau yaglibu ala dzan kadzib. Kalau yaglibu ala dzan siddiq sahih. Yaglibu ala dzan kadzib berarti dhaif. Tapi kalau kita tidak tahu, kita tawakkuf. Kita berdiri, jangan dihukumi hadisnya ditolak atau hadisnya diterima. Paham kan? Wa idza tuqifa 'anil amali bih sara kal mardudi. Dan apabila dihentikan beramal darinya, maka hadis itu menjadi seperti yang ditolak. Iya. Jadi secara amalan, karena ini kita butuh periksa kembali, berarti hadis ini kan tidak boleh kita amalkan. Berarti dia seperti hadis yang dhaif untuk sekarang. La li subuti sifatir raddi. Bukan karena terdapat padanya itu sifat yang tertolak. Bal li kaunihi lam tujad fihi sifatun tujibul qabula wallahu alam. Bahkan karena keberadaannya itu tidak didapatkan padanya sifat yang mewajibkannya itu diterima. Allahu alam. Paham tak? Jadi haditsnya itu seperti mardud bukan karena rawinya yang ditolak. Paham kan? Rawinya masih kita tawakkuf. Rawinya masih kita apa? Tawakkuf. Iya. Sehingga hal itu kita seakan-akan tidak menerima haditsnya. Padahal bukan karena tidak menerimanya. Cuman kita ini belum dapat yang pasti ini hadits apa? Sahih atau dhaif. Wa qad yaqa'u fiha ma yufidul ilma an-nadhariyya bil qara'in 'ala al-mukhtar. Dan terkadang dia itu terjadi padanya apa yang memberikan faedah ilmu nadhari dengan qarinah-qarinah 'ala al-mukhtar, di atas menurut pendapat yang terpilih. Ya, ini hadis yang ahad. Kadang dia menghasilkan ilmu, tapi ilmu yang dihasilkan apa? Nadhari. Kan kalau mutawatir ilmu yang dihasilkan apa? Daruri. Paham kan? Kalau ini hadis ahad kadang memberikan faedah ilmu, tapi ilmu apa? Nadhari. Karena setelah dilihat, diperhatikan, diteliti, menghasilkan ilmu alal mukhtar berdasarkan pendapat yang dipilih. Wa qad yaqa'u fiha ay fi akhbaril ahadil munqasimati ila masyhurin wa azizin wa gharibin. Dan terkadang terjadi padanya, yaitu di dalam khabar-khabar ahad yang terbagi menjadi masyhur, aziz, gharib. Ma yufidul ilman nadhariyya bil qara'in 'ala al-mukhtar khilafan liman aba dhalik. Apa yang memberikan faedah ilmu nadhari dengan qarinah-qarinah di atas pendapat yang terpilih. Berbeda terhadap orang-orang yang menolak hal tersebut. Anda jadi kadang itu. Jadi yang penting selain mutawatir, kadang memberikan faedah ilmu. Tapi ilmunya apa? Nadhari. Wal khilafu fit tahqiqi lafdhiyun. Dan perbedaan di dalam penelitian ini bersifat lafzi. Enggak. Al-khilaf fit tahqiq, perselisihan pada yang sebenarnya itu hanya lafzi. Beda dalam melafadzkan. Kalau khilaf lafzi enggak perlu. Artinya yang menolaknya itu sebenarnya antara menerimanya, yang mengatakan memberikan faedah ilmu nadhari dengan yang mengatakan tidak memberikan faedah ilmu, sebenarnya khilaf apa? Lafzi. Khilaf dalam melafadzkan. Karena buahnya, ujungnya sama. Terus? Lianna man jawaza itlaqal ilmi qayyadahu bikaunihi nadhariyan. Ini dia. Terus? Karena
ada orang yang membolehkan. karena orang yang membolehkan secara mutlak al-ilm itu dengan apa? Dia terikat dengan ilmu nadhari. Jadi mengatakan ini ahad memberikan faedah ilmu nadhari. Diikat dengan apa? Kata nadhari. Itu namanya muqayyad. Syaratnya dia bukan ilmu daruri, tapi ilmu apa? Nadhari. Terus Wa huwa al-hasilu 'anil istidlali. Dan yang dihasilkan dari pendalilan. itu namanya ilmu nadhari. Dihasilkan dari istidlal. Kita mencari pendalilan. Wa man abal itlaqa, Itu pendapat kedua. Kan ada orang liman aba dzalik, ada yang tidak menerimanya. Siapa yang tidak menerimanya? dan orang yang menolaknya secara mutlak, khassa lafdzul ilmi bil mutawatir. Yang khususkan lafaz ilmi itu dengan mutawatir. Orang yang tidak menerima tadi bahwa ahad itu memberikan faedah ilmu nadhari, ada yang tidak menolaknya karena mereka mengkhususkan lafaz ilmu itu dengan kata yang mutawatir. Terus Wa ma'adahu indahu kulluhu dhanniyun. Dan apa yang selainnya di sisinya itu semuanya itu dhanni. Lakinnahu la yanfi anna mahtaffa bil qara'in arjah mimma khala anha. Akan tetapi dia tidak menafikan bahwasanya hadis yang didukung dengan qarinah-qarinah itu lebih kuat dari apa yang selain darinya. yang kosong Dari apa yang kosong darinya. Dan jadi dia itu gini, dia bagi dua, intinya dia bagi dua ilmu. Dia bagi dua saya. Ilmu itu dia cuma satu saja. Bukan doruri, bukan nadori. Satu. Selain ilmu namanya donni. Donni itu kan 50 ke atas. Dipahami nih? Don itu kan 50 ke atas. Artinya kalau ada korinanya bisa naik menjadi ilmu. Akhirnya juga diamalkan nanti. Diamalkan karena kalau ada korina yang menunjukkan bahwa dia jujur, memang dia bukan ilmu di pembagian pertama, tapi kan diamalkan apa donni. Akhirnya diamalkan juga kalau ada korina yang mendukungnya. Berarti khilaf itu secara apa? Lafaz saja. Wal khabarul muhtaffu bil qara'ini anwa'. Dan khabar-khabar yang didukung itu dengan khabar yang didukung dengan qarina itu ada beberapa jenis. Artinya walaupun dia khabar ahad tapi ada qarina ini kita amalkan. Ada beberapa jenis qarina. Pertama, Hamzah, minha ma akhrajahu syaikhan. Syaitan hampir. Fi sahihayhima mimma lam yablugh haddal mutawatiri fa innahu tuffat bihi qara'in. Yang pertama di antaranya itu apa yang diriwayatkan oleh dua syekh di dalam kedua sahihnya. Itu Bukhari Muslim. Itu di antara qarina itu. Artinya gini, ini hadis ahad. Memberikan faedah ilmu atau tidak? Mereka bilang, ini berada di Bukhari Muslim. Tentunya memberikan faedah apa? Ilmu. Karena ini sahih. Walaupun dia apa? Ahad. Dari apa yang belum mencapai derajat mutawatir. Itu syaratnya. Diriwayatkan oleh dua syekh Bukhari Muslim, tapi belum sampai ke derajat apa? Mutawatir. Maka sesungguhnya itu dikuatkan dengan qarinah. Minha. Itu diantara qarinanya. Kenapa bisa kita kuatkan dan amalkan di Bukhari Muslim padahal ahad? Bukan mutawatir. Apa qarinanya? Jalalatuhuma fi hadha sya'ni. Kedudukan agung keduanya di dalam bidang ini. Keduanya itu Bukhari Muslim tidak diragukan. Kemuliaannya dalam bidang ilmu hadis. Wa taqaddumuhuma fi tamyizis sahihi ala ghairihima. Dan keunggulan keduanya, Terdepannya keduanya di dalam membedakan yang sahih di atas selain dari keduanya. Sebelumnya tidak ada. Sebelum mereka tidak ada yang membedakan hadis sahih dan hadis dhaif dalam susunan kitab. Paham kan? Iya, sudah ada membedakannya, tapi dibawakan gabung antara dhaif dan sahih. Bukhari Muslim dia gabungkan khusus sahih. Dia terdepan dalam hal itu. Wa talaqqil ulama'i kitabaihima bil qabuli. Ini alasan ketiga. Dan para ulama bertalaki dengan kedua kitab. Menerima. Dan para ulama menerima kedua kitab dengan penuh penerimaan. Wa hadha talaqi wahdahu aqwa fi ifadatil ilmi min mujarradi kasrati turqil qasirati 'anit tawaturi.
Dan satu-satunya penerimaan yang lebih kuat, Penerimaan ini, dan penerimaan ini satu-satunya yang lebih kuat. gimana cara terjemahan ini? Nah, penerimaan ini yaitu dari para ulama ini saja, kan dalam keadaan sendiri itu satu-satu. Wadahu. Penerimaan para ulama ini saja, gitu. Maka itu lebih kuat. Dan penerimaan dengan para ulama ini saja, itu lebih kuat di dalam memberikan faedah ilmu daripada sekedar banyaknya jalur-jalur yang ringkas dari Yang mutawatir. Yang kurang dari mutawatir. Gitu. Paham kan? Jadi walaupun jalurnya kurang dari mutawatir, tapi kan para ulama menerima Sahih Bukhari dan Muslim, itu sudah cukup. Yang menunjukkan bahwa dia itu juga memberikan faedah apa? Ilmu. Illa anna hadha mukhtassun bima lam yankuduhu ahadun minal huffadhi mimma fil kitabaini. Kecuali bahwasanya hal ini dikhususkan dengan riwayat yang tidak dikritik oleh seorang pun dari para huffadz, dari apa-apa yang terdapat di dalam dua sahih. Jadi cuman mereka mengkhususkan, tapi ini khusus yang tidak dikritik. Kan ada dalam hadis Bukhari Muslim yang dikritik oleh para huffadz. Paham kan? Di Bukhari Muslim. Yang Bukhari Muslim masukkan ke dalam sahih, padahal itu tidak sahih, dikritik. Seperti di Bukhari mereka kritik hadis Ibnu Umar yang menambahkan angkat tangan setelah tasyahud awal. Kan di Bukhari Muslim tidak ada. Tapi di Bukhari ditambah angkat tangan juga setelah tasyahud awal. Para huffadz kritik, ini riwayat syadz, dhaif dalam riwayat Bukhari. Anda paham kan? Kecuali itu yang dikritik. Wabima lam yaqa'id tajadu baina madlulaihi mimma waqa'a fil kitabaini. Dan apa yang tidak terjadi pertentangan antara dua dalil dari apa yang terletak pada dua kitab ini. Itu juga. Jadi dikecualikan juga dari apa yang tidak terjadi pertentangan antara kandungannya. Karena kalau juga Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi ada pertentangan dalam madlulnya, pendalilannya. Ini juga bermasalah nanti. Ini tidak memberikan faedah apa? Ilmu. Haitsu la tarjiha. Tapi itu syaratnya. Ketika tidak ada lagi apa? Selama tidak ada yang lebih kuat. Listihalati ay yufidal mutanakidani al-ilma bisidikihima. Karena mustahil memberikan faedah dua yang bertentangan, memberikan faedah ilmu dua yang bertentangan, kebenaran dari keduanya. Akan jujur yang keduanya. Min ghairi tarjihin li ahadihima 'ala al-akhari. Dari tanpa adanya penguat karena salah satu dari keduanya di atas yang lain. Untuk salah satu dari keduanya di atas yang lain. Itu syaratnya. Ada tanakut antara ada hadis di Bukhari dan Muslim, terus tidak bisa ditarjih. Ini tentunya kita tidak katakan memberikan faedah ilmu gara-gara dia berada di Bukhari Muslim. Wa ma 'ada dzalik fal ijma'u hasilun 'ala taslimi sihhatihi. Dan adapun yang selain dari hal itu, maka telah terjadi ijma' yang menghasilkan di atas pengakuan atas kesahihannya. Fal ijma'u hasilun. Ijma' terjadi. Ya, akan menerima kesahihannya. Selain yang tadi. Selain yang dikritik oleh huffadz. Selain yang ada dalam Bukhari Muslim tapi ada pertentangan terkait dengan kandungannya dan tidak mungkin dikompromikan. Ini tentunya ini. Selain itu, maka kesepakatan para ulama akan sahihnya. Fa in qila innama ittafaqu ala wujubil amali bih la ala sihhatihi mana'nahu. Maka jika dikatakan mereka para ulama bersepakat di atas wajibnya beramal dengannya bukan karena kesahihannya, kami bantah anggapan tersebut. Kami tidak membolehkannya. Gimana caranya? Iya, sepakat akan wajibnya beramal bukan sepakat di atas sahihnya. Gimana caranya? Iya kan? Tidak mungkin para ulama bersepakat akan sahihnya hadis Bukhari Muslim,
sepakat akan wajibnya beramal dengan hadis Bukhari Muslim, terus mereka tidak sepakat akan kesohihannya. Itu kami tidak membolehkan itu. Masa kita wajibkan beramal terus tidak sahih? Ya, kalau kita sepakat wajib beramal dengan Bukhari Muslim, berarti mereka juga sepakat apa? Akan sahihnya, kan begitu. Wa sanadul man'i annahum muttafiquna ala wujubil amali bi kulli ma sahha walau lam yukhrijahu asy-syaikhani. Dan dasar dari penolakan bahwasanya mereka sepakat di atas wajibnya beramal dengan setiap hadis yang sahih walaupun seandainya itu tidak diriwayatkan oleh dua syekh ini. Paham teman? Kenapa mereka sisi sepakatnya? Kalau mereka sepakat akan wajibnya beramal dengannya, otomatis sepakat juga akan kesohihannya. Karena mereka sepakat wajib beramal dengan setiap yang sahih. Itu kan kesepakatannya di tempat lain. Sepakat wajib beramal dengan setiap yang sahih, walaupun tidak ada dalam Bukhari Muslim. Jadi ketika mereka sepakat untuk beramal yang di Bukhari Muslim, berarti mereka sepakat juga akan kesohihannya. Itu namanya keharusannya. Falam yabaqa lis-sahihaini fi hadza maziyatun. Nah, ini dia. Maka tidak tersisa di dalam dua sahih ini keistimewaan. Kalau kita samakan dah, kalau kita bilang kan gini, di Bukhari Muslim hanya sepakat beramal dengannya, tidak sepakat akan kesohiannya. Terus di sana ada hadis sahih tidak ada di Bukhari Muslim, mereka juga sepakat wajib beramal. Kan begitu? Setiap yang sahih. Kalau kita mengatakan berarti kan sama saja tuh Bukhari Muslim sama di luar Bukhari Muslim dari sisi itu. Dipahamkan? Apa kelebihan yang ada pada Bukhari Muslim kalau begitu? Kelebihannya adalah sepakat mereka wajibnya beramal di Bukhari Muslim. Seperti wajibnya beramal di luar Bukhari Muslim yang penting sahih. Cuma di Bukhari Muslim ada kelebihan, yaitu juga mereka sepakat akan kesohihannya. Kalau hanya sepakat beramal, tidak ada bedanya Bukhari Muslim dengan di luar Bukhari Muslim. Karena semua sahih wajib beramal. Kan begitu? Kelebihan Bukhari Muslim sepakat akan kesohihannya. Wal ijma'u hasilun ala anna lahum maziyatan fi ma yarji'u ila nafsi sihhati. Dan terjadi ijma' yang menghasilkan bahwasanya keduanya itu istimewa yang di dalamnya berkaitan dengan kesohihan hadis itu sendiri. Kembali ke kesohihan hadis. Keistimewaannya adalah kesohihan hadis di Bukhari Muslim. Iya. Wa mimman sarraha bi ifadati ma kharrajahu asy-syaikhani ilman nadhari al-ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini al-Isfarayini. Dan orang yang menjelaskan di antara yang terang-terangan, yang terang-terangan hanya faedah dari apa yang diriwayatkan oleh dua syekh ini dengan ilmu nadhari, itu al-ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini. Wa min a'immatil hadis Abu Abdullah. Kata ustadz dari dulu ya. Wa min a'immatil hadis Abu Abdullah al-Humaidi wa Abul Fadl ibn Tahir wa ghairuhuma. Dan di antara imam-imam hadis itu Abu Abdullah al-Humaidi dan Abul Fadl ibn Tahir dan selain dari keduanya. Wa yuhtamalu ayyuqala al-maziyyatul madhkuratu kaunu ahadithihima asahhas sahih. Dan mungkin saja dikatakan keistimewaan yang disebutkan adalah keberadaan hadis keduanya. Keberadaan hadis yang sahih, yang paling sahih. Jadi di antara mungkin dikatakan bahwa apa keistimewaan Bukhari Muslim? Keistimewaannya adalah as-sahih. Hadis sahih yang paling sahih. Wa minha al-mashhur idza kanat lahu turukun mutabayinatun salimatun min dha'fir ruwati wal ilali.
Di antara apa ini? Masalah korina. Yang membuat hadis itu kita naikkan derajatnya. Paham kan? Naikkan derajatnya. Di antaranya adalah hadis masyhur. Jika apabila jalur-jalurnya itu beragam, selamat dari kedhaifan seorang perawi dan cacatnya. Jadi jalurnya banyak, ya. Terus rawinya juga selamat dari dhaif dan cacat, ya sudah. Bisa memberikan faedah apa? Ilmu, namanya ilmu nadhari. Terus Wa mimman sarraha bi ifadatihi al-ilman nadhariyah. Dan diantaranya ada orang yang menyatakan itu dapat memberikan faedah ilmu nadhari. Al-Ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi wal Ustadz Abu Bakar ibnu Furak wa ghairuhuma. Itu Al-Ustadz Abu Mansur Al-Baghdadi dan Al-Ustadz Abu Bakar ibnu Furak dan selain dari keduanya. Jim wa minha al-musalsalu. Masya Allah. Di antara memberikan faedah ilmu nadhari adalah adanya musalsal. Hadits ini diriwayatkan dengan tasalsul. Ada kisah misalnya masing-masing rawi. Terus bil a'immatil huffadil mutkinina haitsu la yakunu ghariban. Dengan para imam huffaz yang mutkin. Selama tidak bersifat dengan sifat gharib. Jadi ada maksudnya masyhur ini kan. Masyhur ini jadi silsilah haditsnya adalah para hafal, para penghafal. Kal hadits alladhi yarwihi Ahmad bin Hanbal masalan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal contohnya. Wa yusyarikuhu fihi ghairuhu 'ani Syafi'i, dan bersyarikat padanya pada selainnya dari Asy-Syafi'i. Wa yusyarikuhu fihi ghairuhu 'an Malik bin Anas, dan bersyarikat pada selainnya itu dari Malik ibn Anas. Fa innahu yufidul ilma inda sami'ihi bil istidlali min jihati jalalati ruwatihi. Maka sesungguhnya itu memberikan faedah ilmu di sisi orang yang mendengarkannya dengan dalil karena dari sisi keagungan para perawinya. Ya, mulianya para perawinya. Akhirnya orang mendengar ini rawinya adalah Ahmad, Syafi'i, Malik. Paham kan? Orang akan langsung memberikan faedah apa? Ilmu. Karena kepercayaan orang terhadap yang meriwayatkannya. Wa anna fihim minas sifatil la'iqati al-mujibati lil qabuli ma yakumu muqamal adadil katsiri min ghairihim. Dan bahwasanya pada mereka itu terdapat sifat-sifat yang pantas, yang wajib untuk diterima, yang setara dengan banyaknya jumlah hadis dan dari selain mereka. Wala yatashakkaku man lahu adana mumarasatin bil ilmi wa akhbarin nasi anna malikan masalan. Orang yang memiliki sedikit saja pengalaman dalam ilmu dan mengenal keadaan manusia tidak akan meragukan bahwa Malik misalnya law syafahahu bi khabarin annahu shadiqun fihi fa idzan dhafa ilaihi man huwa fi tilkat darajah izdada quwwatan wa ba'uda amma yukhsha alaihi minas sahwi. Seandainya dia menyampaikan suatu berita secara langsung, maka ia jujur di dalam hal itu. Maka jika ditambahkan kepadanya orang lain yang berada pada tingkatan yang sama, maka hal itu akan semakin menguatkan dan semakin menjauhkannya dari kekhawatiran akan kekeliruan. Tanda? Dia sendiri sebenarnya kalau dia khobarkan, dia beritakan ini khobar, berita, ya kan? Maka sebenarnya dia sudah kuat. Ditambah lagi yang lain, kan masyhur tuh. Namanya masyhur berarti ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Sudah bertambah akan kuat. Itu sudah menjadi korinah, dia wajib diamalkan, faedahkan ilmu nadhari. Wa hadhihi al-anwa'u allati dzakarnaha la yahsulul ilmu bisidqil khabari minha illa lil alimi bil hadithi. Dan jenis-jenis ini yang telah kami sebutkan itu tidak menghasilkan ilmu dengan kebenaran khabar darinya kecuali seorang alim dengan hadisnya. Artinya kita tidak bisa pastikan bahwa ini memberikan faedah ilmu kecuali menukilnya adalah seorang alim. Iya. Ada orang bodoh menukilnya tentunya. Iya, jangan masyhur, jangan
masyhur yang lebih dari 3, 2, tak? Mutawatir saja kalau kita tahu orangnya. Paham kan? Kita tidak terima khobar. Al-mutabahhiri fihi, yang orang yang mendalaminya. Al-arifi bi ahwali ruwati, orang yang mengenal, yang mengetahui keadaan-keadaan seorang perawi. Al-muttali'i alal ilali, dan mengetahui illah-illah di dalam hadis. Wa kaunu ghairihi la yahsulu lahul ilmu bisidiki dzalika likusurihi anil awsafil madhkurati, dan kenyataan bahwa selainnya itu tidak menghasilkan padanya itu tidak menghasilkan ilmu dengan kebenaran hadis tersebut karena kurangnya dari sifat-sifat yang disebutkan, yang telah disebutkan. Kurangnya dari sifat tadi itu memberikan apa? Faedah bahwa ini tidak bisa diambil ilmu darinya, tidak menghasilkan ilmu. Terus La yanfi husul al-ilmi lil mutabahhiril madhkuri, dan tidak menafikan hasil ilmu orang yang mendalaminya yang telah disebutkan. Allahu a'lam. Wa muhassilul anwa'i as-salasati allati dzakarnaha, dan 3 jenis ini itu dan tersimpulkan 3 jenis ini yang telah kami sebutkan. Itu korina, ada hadis kita amalkan karena ada korina. Annal awwala yakhtassun bis sahihaini, bahwasanya yang pertama itu dikhususkan dengan 2 sahih. Wasani bima lahu turukun muta'addidah, yang kedua padanya itu terdapat jalur-jalur yang berbilang, yang banyak. Adanya jalur itu masyhur, ya, memberikan faedah ilmu. Wasalisa bima rawahu al-a'immah, dan yang ketiga itu diriwayatkan oleh para a'immah. Dengan adanya dalam sanad tasalsul dari a'immah, maka itu menghasilkan apa? Ilmu. Wa yumkinu ijtima'u as-salasati fi haditsin wahidin, dan memungkinkan 3 ini terkumpul di dalam satu hadis. Fala yab'udu hina idzin al-qat'u bisidqihi wallahu a'lam. Sampai situ. Maka tidak jauh ketika hadis itu pasti dengan kebenarannya. Ya mungkin terkumpul 3 tadi. Itu sudah di Bukhari Muslim, punya jalur, kemudian silsilah penukilnya adalah a'immah. Paham kan? Maka tentunya pasti akan apa? Bahkan kita tidak katakan apa, mungkin saja kita tidak bilang ilmu nadhari. Kita langsung bilang apa? Menghasilkan ilmu apa? Daruri. Karena langsung, misal di Bukhari, sudah di Bukhari Muslim. Riwayat rawinya adalah rawi-rawi yang a'immah. Rawi-rawi yang a'immah. Terus juga penukilnya lebih dari 1. Nah, itu bisa saja dia tidak mutawatir. Tapi menghasilkan ilmu daruri. Karena terkumpulnya syarat-syarat tadi itu. Paham kan? Bisa saja, alhamdulillah. Baik, selesai jenis yang pertama ini, alhamdulillah. Setelah itu beliau akan membahas lagi lebih jauh tentang gori. Kita cukupkan dulu. Subhanallah, hamdik, la ilaha illa anta.